kolar. Masukin kolarnya. Nah, udah kalau kita udah ngunci kolar, udah di sini kunciannya. Gak usah khawatir lagi kemana-mana. Ini kuncian kolar. Kayak gitu, makanya mau 2 orang, mau 3 orang, kalau ilmunya belum ada atau dasarnya lupa, ya udah bakalan kemana-mana. Nah, alat-alat kerja sederhana yang memang di kita masing-masing udah ada, tinggal digunain aja kapasitasnya. Kayak gitu. Kayak ini belum ada yang kena ya? Yang kena kuku udah, kuping, sapau cuma dikit doang kan. Nih, kayak tadi ya. Dia paling lama dia sama tadi. Dasarannya. Kita udah ngambil di sini aja. Tuh. Ngikut ya. Dia ngikut. Nih. Ya, baru balik. Saya megang ini. Ini kuku masih panjang. Nih batasnya nih, ada yang tahu nggak? Beda nggak tadi yang mau pegang? Gua nggak tahu nih ya, yang tadi lu pegang kayak gimana. Tapi kan ini kenyataan yang gua ini ke kalian, makanya gua undang ke kalian supaya nggak cuma satu doang yang lihat. Kayak gitu. Jadi balik lagi kalian misalkan Bari punya ilmu tuh harus dibuktiin. Usman punya ilmu harus dibuktiin. Supaya apa? Supaya jadi manfaat. Dia nggak ngerasa terganggu dengan gue pegang seperti ini. Kayak gitu. Dan gue ngejelasin kalian kayak gini. Kayak gitu. Kalau orang lain mungkin ngajarinnya kucing yang biasa, yang anteng. Tapi kan gue selalu bilang ambil kucing yang nggak bisa kalian pegang. Insya Allah kalau gue pegang, yang penting itu kita sama-sama fokus. Ini kalian energinya energi fokus. Kayak gitu. Kenapa? Jadi kucing ini ngerasa ya memang dia bukan dimanfaatin, dia jadi ladang. Dia juga tahu. Jadi bukan mau diapain aja mau, bukan, tapi emang dia udah pasrah aja udah. Toh gue nggak mau nyakitin dia. Beda kalau misalkan kita pegang auranya atau misalkan dianya ngerasa kita mau nyakitin dia. Kayak gitu. Dia juga bisa nyakitin kita soalnya nantinya. Kenapa gue ngelatih kalian supaya punya alat kerja masing-masing. Santai aja. Kalau kita langsung kaget kan dia. Ini tinggal balik gini, ini kayak gini ya. Balik gini. Dia akan kayak gitu lagi. Cuman kalau kitanya tenang, dia udah tahu, oh ini kaki gue lagi diginiin. Ini cuma gesis doang. Balikin ke sini. Karena dia ngerasain kan, oh ini orang takut nih, oh ini orang berani nih. Dia ngerasa nggak? Ngerasa. Nah kalau dia udah ngerasa ya kita ngerasa seperti itu doang sebenarnya. Sebenarnya itu doang. Cuman bukan maksa kalian buat ngeberaniin, bukan. Rasain dia titik-titiknya mana yang mau dipegang, mana yang nggak mau dipegang. Kalau kalian titik yang nggak dipegang, yang nggak mau dia pegang terus, ya otomatis dia akan jengkang atau misalkan dia akan melawan. Itu refleks dari naluri hewan juga kan. Kayak gitu, itu doang. Sambil mikirin apa yang mau ditanyain, gue pada saya nanti jangan pas ini yang nggak ada tanya. Ini pau juga dulu, ini pau belum. Kita rapiin dulu. Nah, ini fungsinya kolar tuh itu buat antisipasi. Kalau tadi nggak pakai kolar, bisa habis semua. Nanti dia takut sama alat. Nah, gimana caranya supaya jangan ngeliat alat? Ini posisinya di bawah sini. Dia lihat ke arah bawah. Dia nggak akan gigit ini, kita nggak akan. Yang ada dia akan berbalik doang. Tapi gimana caranya kita ngindarin dia supaya ngeliat alat kerja.
Kalau selama dia nggak ngeliat alat kerja, kita akan aman. Kalau dia udah nengok tuh, balikin sini lagi. Yang penting kita tahu apa yang mau kita lakuin, karena tahu masalahnya apa. Kalau kita nggak tahu masalahnya apa, ya kita nggak akan tahu lakuin, atau teknik apa yang kita lakuin nggak akan tahu. Kalau misalkan dia ngeliat terus, pokoknya tadi ini intinya kan dia nggak bisa ngeliat alat kerja. Ya tekniknya yang kayak tadi. Kalau misalkan dia mau ngeliat terus, tambahin alasan apa namanya, tambahin bagian dari penghalangnya. Ini ngalangin doang sebenarnya ya, ngalangin doang, ngalangin dia supaya dia nggak kelihatan sama alat kerja. Sambil nonton sambil pikirin pertanyaan ya, gue paling gak suka terlalu di ini soalnya kita kan gratis nih ilmu. Sambil mikirin, jadi gue bukan tontonan kayak topeng monyet ya, jadi dipikirin ya, iyalah dipikirin. Jadi gue ngerasa kalian tuh antusias emang akan ilmu. Kalau enggak mah ya gue ngerjain aja sendiri, ini kan kerjaan gue. Jadi emang gue pengen share, pengen ada manfaatnya kayak gitu, bukan cuma hanya sekedar pamer skill, bukan, nggak ada kepentingan gue kayak gitu. Jadi pikirin pertanyaan apa yang pengen diajuin pertanyaan, biar gue kalau misalkan ini energi gue tuh nggak sia-sia membagi ke kalian. Nah, jarang kalau kenapa gue tuh pengen jadi guru profesional. Dalam kesulitan kita masih bisa berkomunikasi dengan baik, dalam kesulitan kita masih mencoba tenang, dalam kesulitan kita masih bisa share ilmu. Kayak tadi gue megang kucing, ibunya nanya banyak, tetap kan yang gue jawab bla 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 kayak gitu. Tapi pikiran kita tuh nggak ngeblank kayak gitu. Makanya gue latih kalian tuh kasih tanggung jawab. Gue lihat tanggung jawab kalian bagaimana. Kalian nggak usah banyak komentar, tinggal jalanin kayak gitu, tinggal buktiin gitu maksudnya. Itu kan baru tuh energi positif bakal akan datang. Udah? Aku mau tanya dong. Biasanya kalau kucing udah marah banget kayak gitu, terus habis dibersihin, trauma nggak dia? Tergantung siapa nextnya. Biasanya kan gue nih pelampiasan dari misalkan kesalahan yang tadi orang pegang misalkan kayak gitu ya. Nah kalau gue bisa nenangin dia akan tenang kayak gitu. Terus efeknya nggak sampai stres apa gimana? Stres setiap pegangan kayak kita pijit gitu ya, masing-masing beda. Cuman kalau kembalinya kita ada di titik ketenangan, dia akan cepat lupa juga kayak gitu. Cuman yang tadi saya bilang bahayanya kalau misalkan kita salah pegang sampai ngelukain dan dia ngeliat, jadi traumatiknya bisa akan keinget lama kayak gitu. Cuman kalau misalkan kayak
saya walaupun udah sering megang kucing, salah megang sedikit kayak gitu, atau ada yang kelepas sedikit kayak gitu, itu bisa dinilai karena apalagi ini udah kucing besar. Kalau traumatik sebenarnya kucing itu punya kebiasaan, kalau misalkan kebiasaannya sering mandi, nanti dia akan tahu, oh saya ini seperti ini mau diginiin loh. Tapi kalau misalkan dirubah-rubah caranya, nah itu yang akan jadi kucing itu jadi bingung. Jadi kan kucing itu kan hewan yang penuh tanda tanya dia mah. Kayak gitu, ini saya mau gini mau diapain sih? Nggak percaya, kalau dia udah percaya udah kayak yang tadi nih. Kayak gitu, dia udah percaya ya udah. Balik lagi. Ini bukan buat nyakitin, tapi ini buat penghalang, pembatas, pengantisipasi. Kayak gitu namanya kolar. Kayak gitu. Karena dia punya bahasa lewat taring. Bahasa kita lewat pikiran, pakai tangan. Kayak gitu. Justru malah kadang-kadang saya pribadi ke kucing, saya bicaranya dalam hati. Jarang banget saya di lapangan ngobrolnya itu keras-keras sama kucing, bener nggak? Kayak gitu, jarang. Karena saya pakai rasa dulu. Kayak gitu, dia punya hati, saya punya hati. Jadi sekarang kita lari ke area mata, kayaknya udah belum? Mata belum. Mata hidung belum. Nah ini kita lepas kolarnya. Nah lepas kolarnya udah kita tahu sini. Dan kalau dia trauma, otomatis dia akan kabur. Ini kita lepas. Walaupun dia nggak di sini, siswa aja. Kalau misalkan nyukur bagian perut gimana kalau kucing galak kayak gitu? Ya tetap pakai kolar. Tetap pakai kolar. Pakai kolar. Kan biasanya sensitif tuh di perut. Iya, tetap pakai kolar. Pakai kolar ya. Makanya kita bisa pakai anduk. Sensitif karena kan itu area paling bahaya dia, paling dia lindungin. Tapi kalau kitanya udah ngerasa udah bisa, udah percaya sama dia, ya udah. Kita lepas kan. Nanti kita tahu titiknya lagi. Ini mau gigit ke sini. Kalau kita tahu titiknya, udah kita angkat. Dia nggak akan melukain. Cuma kalau misalkan makanya saya melatih kalian itu jangan sampai tuh celana digulung sampai kayak gitu, kayak anak kampung. Kita profesional aja karena memang segala antisipasi itu udah gue pikirin, udah saya pikirin. Walaupun ini kan di dalam nih, ini wilayah saya gitu kan. Bisa nggak saya pakai tangan pendek? Oh, bisa. Enggak, saya bisa nggak? Bisa. Tapi saya yang nggak mau. Kenapa? Karena ada antisipasi lebih. Kayak gitu loh. Kayak tadi misalkan dia mencoba nyerang. Cuman kalau misalkan ada kayak gini yang terus teknik kita nggak panik, kita balik ke awal, udah jadi kita bisa antisipasi. Jadi kita cedera tuh nggak terlalu parah gitu loh maksudnya. Cuma kalau langsung kulit kira-kira gimana? Lah empuk dia. Kayak dikasih ayam. Kan kayak gitu. Ya. Ini misalkan kayak gini balik lagi nih, ini alat kerja nih. Ini alat kerja. Dia mau desis-desis nggak apa-apa. Jangan panik sama desisannya dia. Kayak gitu. Yang penting kita tahu kita nggak mau nyakitin dia. Ini posisinya kayak gini, kita balut, kayak ngebedong. Ini pegang di sini ngebedong. Satu, ini ngebedong. Dua. Ya balik ya, ini bukan buat nyakitin. Buat apa? Buat ngantisipasi. Dia punya kekuatan, dia punya kepercayaan yang belum percaya banget sama kita. Nah, sakit nggak dia? Enggak, tapi kita pakai cara. Kena nggak? Enak nggak? Dia enak juga nggak? Gitu. Tapi bukan maksudnya kita pengen nyakitin atau ini kan ini cuma ganjelan aja. Kayak gitu cara gitu. Kenapa? Gue lebih nekenin caranya. Ya. Kalau dia udah biasa mah digini juga nggak masalah. Kalau kita bukan mau nyakitin sih. Itu cuma pengen ngebersihin. Sama. Kalau kita mau bersihin area belakang nih, dia kan nggak tahu kita mau ngapain. Dia kan di saja ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu di kunciannya nih, leher. Kayak main kuda, balik sini. Nah, dia udah miring. Kan kalau posisi miring kan agak susah. Tuh, dia gregetannya ke
anduk, bukan gregetan ke kaki kita. Kayak gitu. Mudah, gregetan ya. Nyam 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 nyam, ya udah nih pakai kolar. Pakai kolar. Pakai kolar. Ini kolar ini bukan buat nyakitin tapi buat perlindungan. Tambahin lagi sama anduk supaya kalau main bom bongkar tuh enak. Andai kata pun kucing-kucing nge-gym gitu, kucing-kucing sehat, kucing-kucing yang berotot, ya kalian harus punya antisipasinya banyak. Mau diapain? Ya kan? Kesel sendiri nggak apa-apa. Kitanya kesel nggak? Enggak. Mereka kalau kita punya helper nggak tahu caranya atau kita juga nggak tahu ilmunya, kita ikut kesel nggak? Nah, ya kesel sama kesel jadinya. Kayak gitu. Jadi kita juga usahain pakai caranya. Ikutin aja. Dia mau nyoba buka. Bah, udah gitu-gitu doang. Yang penting area itu yang saya bilang nih, area itu ketata, area itu rapi, area itu bersih, alat kerja kita tahu, kayak gitu. Ada alat kerjanya, caranya, kayak gitu. Ngadepin kucing gemuk. Nah nih, kalau udah ketahuan tadi tipe kalian dia gregetan, lalu harus bisa antisipasi lebih. Hindarin nih area-area kaki, hindarin area-area paha, karena dia pasti akan nyerang itu lagi. Empuk soalnya itu. Nah, ini coba ada kata ada helper ya. Jadi kesini, duduk di sini. Helper nih, lihat duduk baik-baik nih. Pegang area sini, jangan ini. Ini area ini, pegang di sininya nih. Nah. Nah. Jangan ngapain dari gue ini. Anteng. Ya bukan anteng, ini belum gue lakuin. Nih helper, kalau pada saat lagi pasang kolar, pegang area kolarnya. Pegang area kolarnya, terus sentuh titik yang dimana dia ngerasa nyaman. Kalau hidung dia nggak nyaman, ya atasnya hidung. Ya, dahi. Kalau dia nggak nyaman di daerah dahi, di bawah tenggorokan. Ini kan kita tangan ada 5 nih. Kayak gitu, bisa daerah dahi, bisa daerah hidung, bisa daerah sini. Nah itu fungsinya helper. Tapi helper jangan ngelihat fokus ke groomernya atau ke pentreatmentnya, jangan. Dia fokus ke kucing aja. Ngobrolnya lewat mana? Ya bisa kalau misalkan ini lewat mulut, bisa lewat hati. Ingat namanya siapa? Misalkan Milo, lo gue nggak pengen nyakitin, kita pengen ngebersihin, kayak gitu biar lu pulang ke rumah enak, bersih, kan enak gitu dialog, kayak gitu. Itu doang. Ini kuping udah? Udah. Man. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau ngedesis gitu artinya kucing takut gitu. Enggak, itu ciri khasnya kucing. Macam-macam kucing, ada yang ngedesis, ada yang ngegereng, ada yang diam nyatok, ada yang diam gigit. Itu ciri khas. Kayak gitu. Enggak cuma satu kucing, banyak kucing yang punya tipikal ngedesis, punya apa namanya? Tipikal bahasa masing-masing gitu. Ya emang dia ngerasa pertahanan awal aja sebenarnya. Pertahanan awal dia itu ngerasa nggak nyaman atau misalkan kita tangan baru menyentuh dia, ya gitu dia nggak desis. Tapi kalau udah aman ya dia nggak desis.
Ada yang ngedesis langsung gigit, kayak misalkan ada yang ngedorong langsung gigit, ada yang ngegigit pun bercanda, ngegigit cuman jadi ladang pertahanan doang. Gitu. Beda kalau gigit nyerang, kayak tadi gue udah berdarah. Tapi kalau untuk pertahanan, dia nggak mau suka digituin, ya udah jangan digituin lagi. Kita yang punya pikiran, kita yang kreativitas, bagaimana caranya? Ya kayak gini nih nantang kan? Kalau udah stres kira-kira ngamuk nggak? Ngamuk. Kencing nggak? Nah iya kalau udah stres kayak gitu, pup nggak? Pup. Ya dia nggak pup, nggak pip, nggak kabur kemana-mana. Dia udah begini aja, sampai sore juga dia bakal begini terus. Cobain aja kalau nggak lapar. Paling dia pergi lapar. Ya, ya. Cuman kalau udah posisinya aman gitu ya, udah ngerasa yang kita bisa pegang ya udah sih gitu aja. Makanya gue pengen ngajarin yang metodenya selonjoran dulu, habis selonjoran sila, habis sila bisa berdiri kayak gitu satu-satu gitu metodenya. Karena kayak yang tadi saya bilang, ini kita bisa nguasain semua badan kucing, semuanya loh ini bisa kita kuasain. Kalau di sila kan cuma sebagian ya kan, kalau berdiri apalagi bisa kabur kemana-mana. Kalau gini kan kita bisa ngambil, melatih kecepatan juga. Pegang aja. Gak ada yang mau nanya ini apa? Udah pada tahu ya? Bingung kenapa? Nanya aja. Ini ngambilnya apa gitu? Ini yang itu ngapain nak? Nggak ada yang mau nanya gitu. Ini namanya degreaser kering. Fungsionalnya itu buat ngilangin minyak. Jadi kulit tuh nggak akan berkembang kalau misalkan masih ada minyaknya. Kulit bulu kucing nggak akan berkembang kalau misalkan masih ada minyak. Jadi itu pas mandi dikasih lagi apa gimana itu? Degreaser basah. Ini yang ini kering. Ini berarti titik sensitifnya si Milo di area buntut, di ekor sama di belakang. Makanya dia pegang kayak gitu juga belum tuh masih lawan. Nih, ambilnya apa? Salah aja sih kalau misalkan kayak gitu. Ngambilnya apa? Ambilnya apa? Iya. Dan ini nggak bisa diingat, harus dibiasain. Jam terbang, pengalaman. Nggak semua kucing diginin bisa. Ini kan udah ketahuan lah, walaupun ini belum gua kategoriin kucing galak belum. Tapi agresif iya. Kayak gitu, apalagi dia badannya besar. Tapi kalau titik-titiknya kita tahu, ya dia juga bisa diem. Kayak gitu. Soalnya apa, semakin lu salah megang, jadi semakin akan berontak. Semakin dia berontak, dia akan mengeluarkan semua tenaganya. Kalau kita nggak bisa ngadepin atau kita nggak bisa ngendel dan kita salah terus, udah salah terus, ya akhirnya nggak akan pernah kepegang. Nah, sekarang waktunya kita mandi.